wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu SMA Negeri 1 Karangkobar yang berbahagia. Mari kita salam dulu ya. Salam bahagia. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kebahagiaan kita siang hari ini. Baik, Bapak Ibu SMA Negeri 1 Karangkobar yang hebat luar biasa. Hari ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan diseminasi. Nah, budaya positif di sekolah di SMA kita tercinta SMA Negeri 1 Karangkobar. Namun sebelumnya mari kita dengar dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibnu Romadi. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita sudah melangkah di pembelajaran modul 1.4 yaitu budaya positif dari modul guru penggerak ya. Untuk itu mari kita ikuti diseminasi kali ini yang di modul 1.4 itu budaya positif di sekolah. Nanti akan disampaikan oleh dua orang narasumber kita, yaitu yang pertama Bu Niansari, yang kedua Ibu Melisa. Untuk itu nanti mohon Bapak Ibu ikuti dengan cermat, dengan baik apa yang telah dipelajari di modul oleh beliau berdua dengan baik. Mudah-mudahan dapat menular ke teman-teman sekalian, kepada sekolah kita SMA Negeri 1 Karangkobar. Mungkin itu yang saya sampaikan, tidak usah banyak-banyak. Nanti kita langsung lihat actionnya mereka berdua dalam mendiseminasikan budaya positif di sekolah dari modul yang beliau berdua pelajari. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibnu Romadi sudah memberikan penguatan yang luar biasa sehingga nanti bisa berdampak positif bagi kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Karangkobar. Nah, pada modul 1.4 ini budaya positif. Nah, kita akan melakukan pertanyaan tematik dulu nih. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu setuju dapat mendisiplinkan anak? Wah, ada yang tidak, ada yang setuju nih. Oke, next ya, nomor 2 ya. Bapak Ibu setuju tidak kalau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Setuju ya, nomor 2 ya. Oke, next. Nomor 3. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak kita? Setuju semua kayak ini. Next, terakhir, sudahkah kita mengetahui tentang segitiga restitusi? Wah, baik. Yuk kita akan belajar bersama apa itu segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, ada 6 topik yang akan kita pelajari siang hari ini. Yang pertama disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita belajar teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Kita memiliki 5 posisi kontrol apa aja nanti kita bahas. Berikutnya ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita di lingkungan pendidikan tentu menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang disiplin, betul. Nah, ini melalui teori William Glasser, choice theory ya, teori kontrol itu ada konsep yang harus diluruskan. Nah, selama ini kita masih terkurung dalam miskonsepsi tentang makna kontrol guru terhadap murid yang kita hadapi sehari-hari. Nah, miskonsepsi apa aja nih? Yang pertama, kita berilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid.
Sudah paham sampai sini? Nah, guru dapat mengontrol murid. Nah, itu sebenarnya itu hanya ilusi karena manusia itu layaknya itu tidak dapat dikontrol oleh orang lain selama manusia tersebut tidak mengizinkannya. Hakikatnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan murid kita. Murid itu hanya dapat dikontrol jika murid tersebut mengizinkan kita. Jadi kita melakukan kontrol terhadap perilaku mereka yang sesuai dengan harapan guru. Itu hakikatnya seperti itu menurut teori Gleiser. Ada lagi miskonsepsi lagi. Kita tuh berpendapat bahwa penguatan positif itu yang efektif itu pasti bermanfaat, padahal itu hanya ilusi. Sebenarnya penguatan positif bujukan itu bentuk kontrol, tetapi segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi perilaku dalam jangka waktu tertentu, dia akan menolak bujukan. Nah, otomatis kalau selalu kita bujuk, dia pasti memiliki sebuah kebiasaan, ya kan? Nah, kebiasaan atau penghargaan itu sebenarnya tidak baik juga. Jadi miskonsepsi yang kedua, kita berilusi bahwa semua penguatan positif itu akan bermanfaat, padahal tidak selalu. Nah, nomor 3, kita juga berilusi bahwa kritik itu akan membuat orang itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Apakah kita sering melakukannya? Kayak sering ya, terhadap anak-anak ya. Jadi kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Padahal tidak. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kalau kita melakukan bahwa selalu mengkritik anak, maksudnya berarti nanti dia akan merasa bahwa dirinya itu gagal. Nah, karena mental anak dengan mental orang dewasa itu kan berbeda seperti itu. Terus ada ilusi lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini konsep-konsep yang sering kita lakukan, tetapi aslinya sebenarnya ini salah. Yang betul bagaimana? Bahwa orang dewasa itu dipercaya memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal sesuai dengan kemauan. Nah, kita selalu memaksa dengan aturan, kemudian ada hukuman, sehingga akan berdampak panjang pada kesehatan mental murid-murid kita. Next. Nah, oleh karena itu kita harus tahu sebagai pendidik yang baik, yang berpihak kepada murid, bahwa makna disiplin yang sesungguhnya itu adalah dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Jadi disiplin, pemberian disiplin yang positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, itu maksudnya seperti itu teorinya. Jadi justru salah satu alternatif yang kalau perlu tidak usah dilakukan sama sekali hukuman itu. Nah, yuk kita lanjut lagi. Disiplin positif ada teorinya banyak sekali ini, Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna disiplin, belajar menggali potensi, bisa dibaca di depan. Kemudian ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, mendapat imbalan, menghargai diri sendiri, dan nilai kebajikan universal serta keyakinan kelas. Kemudian di sini, nah ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kita bertindak sebagai teman, kita bertindak sebagai pemantau, dan kita bertindak sebagai manajer. Kemudian ada turun lagi segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang nomor 1 menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, dan 3 menanyakan keyakinan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Oke, langsung saja mulai dari diri guru mengamati. Bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif. Kita ambil contoh ketika para petani sedang menanam padi. Nah, bagaimana?
perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, kita sama nih, petani itu memberi pupuk, ya kita sama dengan perilaku ke siswa. Kita beri penguatan, kita beri motivasi, kita beri penghargaan, kita basmi jamur-jamur, kita basmi perilaku-perilaku yang buruk, sehingga tidak ada yang mengganggu ketika dia nanti dewasa, seperti itu. Kemudian coba Bapak Ibu semuanya angkat tangan kanan. Sekarang nih kita akan angkat tangan kanan sudah. Kemudian pegang benda, lalu genggam benda apa saja. Nah, genggam apa saja. Sudah? Oke. Sekarang dengan teman sebelahnya, coba. Jauh nih. Ambil benda yang ada di temannya. Ambil benda. Dapat nggak? Dapat nggak? Nggak. Oke, karena sama-sama tangan kanan. Sekarang dia ngambil tangan kiri. Nah, kalau tadi tangan kanan, sekarang pegang benda apa aja sebelah kanan, tangan kanan. Oke, sampun J. Kanan, gitu. Terus temannya itu pakai tangan kiri. Tangannya yang kiri dirampas, diambil. Bendanya itu diambil, bisa nggak? Temannya yang kiri, benda yang kiri itu ambil, bisa nggak? Wah, bisa. Ada yang nggak bisa ternyata. Ya, berarti kesimpulannya apa? Ketika kita memiliki sesuatu, maka kita akan mempertahankan, dan orang lain bisa nggak kontrol kita megang sesuatu erat? Nggak bisa, yang bisa kan kita, ya kan? Nah itu sama. Jadi apa yang sudah kita punya, ayo kita kontrol bareng-bareng supaya orang lain itu juga bisa mengkondisikan dirinya untuk bisa mempengaruhi kita, tetapi kita tidak terpengaruh banyak. Karena kita punya prinsip, ibaratnya benda tadi adalah sebuah prinsip, betul seperti itu. Nah, yang terjadi ada yang bisa direbut, ada yang tidak, ada yang dengan sukarela ya. Tapi ada yang mempertahankan sekuat tenaga. Nah itu berarti di dunia ini tidak ada sesuatu yang semuanya harus sesuai dengan kehendak kita. Nah intinya seperti itu. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Wow, banyak sekali nih. Jadi ketika kita memiliki stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita cenderung seperti itu. Ternyata teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita sekarang belajar lebih bijaksana lagi. Kemudian stimulus respon itu lagi yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang buruk pasti dia salah kan. Nah, di teori kontrol semua perilaku tentu memiliki tujuan kayak anak kita kan. Dia berperilaku tidak mengerjakan tugas kita. Dia memiliki tujuan, mungkin karena dia nggak paham. Tujuannya supaya gurunya mendekati dia, supaya diberi pemahaman lebih. Nah, kita kan nggak tahu nih isi kepala anak-anak kita. Jadi menurut teori kontrol kita bisa mengajak, memberikan penguatan ke anak supaya apa yang kita ilmu yang kita berikan itu bisa dipahami. Nah seperti itu. Ternyata miskonsepsi itu sudah mengendap di pemikiran kita ya. Nah ini kita kupas satu persatu. Terus saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan pada saat bujukan, terus ada model berpikir menang atau kalah. Nah teori kontrol mengatakan lain. Nah kita harus bersikap lebih bijaksana seperti itu. Intinya seperti itu. Terus makna disiplin Bapak Ibu pasti sudah sangat paham daripada saya, karena Bapak Ibu benar-benar sudah berpengalaman lebih dari saya dalam mengajar. Jadi kita hari ini belajar bareng-bareng bagaimana saya juga belajar untuk membuat diri saya menjadi bijaksana ketika menghadapi permasalahan anak didik seperti itu. Terus, nah ini ada nilai kebajikan universal yang
menjadi tujuan pendidik itu adalah membentuk murid peserta didik memiliki nilai-nilai kebajikan universal, tentu tertuang dalam 6 dimensi profil belajar Pancasila yang sudah kita lakukan dalam kegiatan proyek. Bapak Ibu pasti lebih paham, sudah sangat paham, sudah oke banget nih. Kemudian kita belajar lagi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, oke, kita belajar lagi teori perilaku manusia dulu nih. Pada hakikatnya kita sebagai pendidik harus paham tentang psikologi kita sendiri, paham tentang psikologi teman kita sebagai guru, paham tentang psikologi anak didik yang kita hadapi sehari-hari. Nah, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal yang akan kita jadikan dasar untuk menghindari hukuman kepada anak didik kita. Menurut Ki Hajar, nah, ini konsep yang anak-anak itu salah ya, bahwa menurut mereka merdeka belajar berarti mereka terserah ya, gitu kan? Padahal itu yang salah. Kalau merdeka belajar itu hakikatnya adalah merdeka untuk memerintah diri sendiri, sudah cakap. Nanti Bapak Ibu bisa menularkan ke anak-anak, merdeka kan terserah saya Bu. Oh bukan. Artinya kamu sudah cakap, sudah paham, dirimu itu mau dibawa kemana untuk masa depan kamu. Merdeka caranya macam-macam. Nah, kamu bisa hubungi guru mapel olahraga, guru mapel sains, guru mapel bahasa dan lain-lain itu. Nah, yang kita tunggu-tunggu dari tadi, restitusi itu apa ya? Bu Suci bisa dibacakan Bu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, terima kasih Bu Suci. Wow, ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Jadi mereka, anak-anak itu bisa mengetahui dan memperbaiki apa? Iya betul, kesalahannya. Terus, restitusi itu apakah dilakukan sendiri? Atau bersama-sama? Bersama-sama. Coba Bu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana Bu? Kita harus Kesimpulannya berarti kita harus bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Kolaboratif ya Pak. Ya, betul. Tepuk tangan buat Bu Fatimah. Ya, kita harus kompak, kita harus bersama-sama kolaborasi. Anak ini salah, tapi jangan kolaborasi untuk menghukum anak itu ya Bu ya. Seperti itu ya, iya. Untuk menyelesaikan masalah dia punya kesalahan, terus kita urai seperti apa sih sebenarnya seharusnya. Nah, ciri-cirinya ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan siswa, kemudian termasuk tawaran ya, bukan paksaan. Kalau restitusi itu menuntun melihat ke dalam diri alias koreksi diri, terus mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri, cara yang paling baik mengetahui diri saya itu seperti apa. Untuk anak maksudnya, dia sadar tidak seperti itu. Terus berfokus pada solusi, berfokus pada karakter, dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau di kelas berarti setiap kelas itu memiliki kesepakatan, atau kalau kita tulis di mana mading itu namanya apa Ibu Bapak? Namanya apa itu yang ditempel di dinding itu? Peraturan, betul ya.
Peraturan kan kesepakatan ya kan. Nah itu ternyata berdampak positif untuk ke depan. Itu penting banget langkah awal yang kita lakukan biar anak itu merasa bahwa itu bukan peraturan, tetapi itu keyakinan kita bersama. Jadi dia tidak merasa diatur, tetapi dia merasa sadar diri gitu. Oh ternyata iya ya, kalau pakai helm itu bukan sebuah peraturan, tapi itu kebutuhan kita. Sadar, ya betul Bu. Terus budaya positif, sekali lagi ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah ini, peraturan kelas. Apakah Bapak Ibu ada peraturan kelas di kelasnya masing-masing? Ada, betul ada. Setiap kelas pasti ada peraturan kelas. Dan kita kalau bisa nanti setiap kita bertemu dengan anak didik, peraturan itu bukan hanya sebagai tulisan, harapannya seperti itu, tapi itu keyakinan bahwa kita tuh nggak boleh gaduh di kelas loh. Itu bukan peraturan, itu sadar. Oh iya ya, saya berarti harus angkat ketika diberi pemahaman ilmu oleh Bapak Ibu. Terus jangan mengaktifkan HP. Nah itu bukan peraturan tapi kesadaran. Nanti muncul setelah dia yakin bahwa itu sesuatu yang benar, maka dia akan melakukan. Ketika itu sesuatu yang salah, maka dia tidak akan melakukannya lagi. Harapannya seperti itu. Terus, nah ini kesepakatan kelas yang dulu pernah saya buat. Saya tulis dalam 7 langkah. Kamu harus bisa menata ruang gitu. Jadi ruang kelas saya dulu saya beri kain-kain Butari ya Bu ya. Saya beri kain-kain yang dia Butari. Luar biasa indah banget, saya pasang, itu bangga banget anak-anak, kelasnya indah. Terus jangan mencoret-coret, ya itu upaya untuk tidak mencoret-coret meja. Kalau kita peraturannya dilarang mencoret-coret meja gitu. Tapi kalau saya memiliki satu pandangan yang lain, oh tak lemei, tak kasih taplak aja biar dia kan berarti itu taplaknya rada mahal ya tahu yang bikin Butari. Jadi dia akan merasa terkontrol untuk tidak mencoret-coret tembok meja maksudnya gitu. Nah itu ciri kita untuk bisa berinovasi sesuai dengan apa yang kita alami. Ternyata tidak harus dengan gertakan, harus dengan hukuman seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan kelas sesuai dengan visi SMA Negeri Karangkobar, sekolah adiwiyata gitu. Nah itu bukan hanya peraturan, tapi mereka sudah mulai terbiasa, sudah mulai mengontrol diri, sudah lebih baik dari 6 tahun ke belakang seperti itu, sudah maksimal. Terus ini bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kembalikan buku pada tempatnya. Nah kalau dia punya keyakinan kelas, oh ya dia memiliki keyakinan berkelas bahwa dia harus bertanggung jawab mengembalikan buku itu. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Keyakinan kelasnya bahwa dia harus menghormati orang lain. Ketika dia udah di kelas kan tidak mungkin Bapak Ibu guru akan terganggu ketika izin lagi, nanti izin lagi ya. Berarti maksudnya seperti itu. Jadi peraturan kelas kalau bisa nanti ke 1 tingkat atau 10 tingkat lebih tinggi lagi menjadi keyakinan yang kita pahami bersama. Terus ada hukuman dan penghargaan nih. Ada jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif jika selalu diberi ke anak yang salah. Nanti kasih penghargaan, nanti kamu ini ya, nanti dia kesalahan lagi, nanti kamu dikasih ini ya. Itu maksud dari teori tadi seperti itu. Terus penghargaan akan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena dia dihukum oleh penghargaan itu. Jadi boleh sekali-kali kita memberikan penghargaan, tetapi jangan setiap anak itu salah terus dia diberi penguatan, diberi hadiah. Nanti kamu kalau benar tak kasih hadiah lagi. Nah, harapannya seperti itu. Jadi muncul keyakinan pada dirinya bahwa tanggung jawab, disiplin dan lain-lain itu penting untuk bisa dipahami setiap anak didik. Nah ini kita sekarang belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan satu lagi apa Bapak Ibu? Restitusi. Masih ingat ya restitusi tadi apa? Apa
tindakan yang dilakukan oleh kita pendidik agar tidak selalu menghukum, tetapi memberikan sebuah solusi. Wah, pintar banget ini Bu Fatimah, duduknya di depan ya, keren, luar biasa. Nah, ini tindakan guru mencatat 100 kali. Nah, coba dibaca Bu Indra. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuknya ke hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masuknya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuknya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuknya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuknya hukuman. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Masuknya konsekuensi. Terima kasih Bu Indra. Apakah jawaban Bu Indra tadi sudah benar, Bapak Ibu? Sudah bisa membedakan apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, dan apa itu restitusi? Sudah? Sedikit-sedikit ya? Sudah paham? Oke, jadi betul. Kalau kita memberikan tugas 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, wah, satu buku. Berarti kita itu termasuk, iya, anak merasa dihukum, sebenarnya seperti itu. Nah, terus kalau kamu silahkan membersihkan tumpahan air di meja karena kamu sudah nyenggol sehingga tumpah di meja. Maksudnya apa? Nah, perbedaannya apa? Sudah tahu perbedaannya belum? Gimana Bu Rini? Kalau hukuman gimana? Kalau konsekuensi gimana? Kalau hukuman itu tindakan yang dilakukan karena mereka melakukan kesalahan dan dia diberi suatu tindakan yang merasa berat. Kemudian kalau konsekuensi, dia melakukan tindakan tapi memang dia harus bertanggung jawab melakukan atau melaksanakan apa yang dia lakukan harus dilakukan seperti semula. Contohnya misalkan air tumpah di meja, maka harus dibersihkan mejanya belum tidak ada air lagi di meja tersebut. Wow, jawabannya cerdas sekali. Tepuk tangan buat Bu Rini. Wah, sudah bisa memahami antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang yang restitusi ini berarti kalau hukuman itu akan apa tadi Bu Rini? Mengakibatkan peserta didik itu memiliki traumatis ya, jangka panjang. Ya, jadi dia merasa terzolimi seperti itu. Padahal kalau menurut kita hanya ringan, 100 kali menulis kalimat. Nah, kalau konsekuensi tadi bagaimana Bu? Bekerja, misalnya membersihkan tumpahan air di meja, itu kan karena kesalahannya sendiri. Kemudian dia sadar memperbaiki keadaan meja itu seperti semula. Wah, betul, berarti sudah semakin paham konsekuensi dari kesalahannya itu, berarti sudah bisa ditolerir oleh dirinya sendiri, menyadari bahwa saya itu salah. Nah, terus berikutnya ada lagi perbedaannya nih, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan seperti itu gitu. Terus hukuman itu dia merasa marah, efeknya dia merasa bersalah banget ya Allah kayak gitu. Terus dia merasa dipermalukan kadang.
Kalau kita secara tidak sadar, hati-hati Bapak Ibu, terus dia merasa tidak dihargai. Itu paling depresi banget. Soalnya saya dulu pernah waktu sekolah, tapi jarak tinggi. Soalnya kan manut ya. Guru saya kayak Bu Elis gitu. Jadi, ya cari maju. Ya, saya belum belajar, tapi mengerjakan itu terus salah di tengah-tengah. Dan ada guru killer ya. Kamu itu tidak belajar pasti. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ya saya akan tahu sampai sekarang, tapi alhamdulillah karena pemaaf jadi udah lupa gitu. Maksudnya nggak ada dendam dengan guru itu, tapi ada karakter yang seperti itu kan langsung biasa aja karena dia emang bandel kayak gitu. Karakternya seperti itu. Terus wow, ini tulisannya banyak sekali. Nah ini Bapak Ibu, di sini ada tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah sekarang kita belajar yang ketiga nih, restitusi. Berarti lebih positif ya, yang paling positif di antara dua itu tadi. Terus murid atau anak membenci peraturan, betul tidak? Murid atau anak itu apakah membenci peraturan? Tidak semuanya. Bagi anak-anak yang suka melanggar, betul. Yang suka melanggar itu dia akan benci dengan peraturan. Tapi bagi anak-anak yang dia sadar pasti akan senang. Oh iya, ternyata saya itu memiliki sekolah yang benar-benar berkualitas karena aturannya jelas. Kemudian karena saya pengen jadi orang yang tidak seperti yang ada di rumah saya, yang tidak sekolah, yang tidak memiliki ilmu adat terutama seperti itu. Restitusi yang dilakukan dengan kegiatan atau mendisiplinkan anak yang terakhir ini, maka dia akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain karena kita sudah memberikan dia sebuah pilihan sikap. Kamu mau diteruskan seperti itu atau tidak? Jadi dia punya prinsip. Jadi ketika sudah melakukan sebuah pilihan yang baik, ya dia akan jadi orang yang benar, positif nih ya. Ada ya, kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu lebih ke sikap netral karena dia merasa salah dan dia konsekuensinya tadi membersihkan sesuatu yang dia tumpahkan. Nah kalau restitusi itu pasti memiliki muatan yang positif. Itu bedanya seperti itu. Apakah sudah paham Bapak Ibu? Sudah ya, wah di sini cerdas semua kok. Tepuk semangat, tepuk semangat, kaget. Iya, jangan ngantuk dong. Nah, ini tiga-tiganya itu sudah dipahami dengan baik. Next, kita lanjut lagi ke kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya kita sebagai pendidik dan anak didik juga memiliki kebutuhan dasar karena kan kita manusia hebat dan kuat. Bunda, ya. Ada kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah 5 hal. 5 hal. Apa saja Ibu Bapak? Kasih sayang dan rasa diterima, betul. Yang kedua, betul, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Ya, kita harus bersenang-senang. Keempat, tentu kita akan membutuhkan sebuah kebebasan dan survival. Kita harus mempertahankan hidup kita, jiwa raga untuk Indonesia merdeka. Gitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 dasar dari Pancasila. Nah, sekarang ada kasus nih. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, menurut Bapak Ibu kasus yang ada 1, 2, 3, 4 ini termasuk kebutuhan apa? Nomor 1, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka menyanyi, Bu Suci. Bagaimana, suka menyanyi? Dulu, waktu sekolah? Oh, suka. Dimarahin gak sama gurunya? Suka nyanyi-nyanyi gitu dulu.
Nggak waras, nggak waras. Wah betul, jadi nyanyinya pas istirahat ya Bu ya. Wah betul, berarti Bu Suci memiliki kebutuhan apa? Kita pink yang mana? Nah, kebebasan, betul, bersenang-senang, kesenangan. Terus kasih sayang, rasa diterima nggak? Iya, kenapa Bu? Ya karena punya bakat kan, berarti pengen diakui kalau Bu Suci suaranya bagus. Nah, itu kan kebutuhan dasar manusia, nggak apa-apa, wajar-wajar aja gitu. Next, nomor 2, Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya caper ya Bu ya. Ini masuk kebutuhan apa Bu Pak? Kasih sayang, diperhatikan. Itu kalau untuk anak TK nih, kalau untuk anak SMA. Iya. Lipstick betul ya kan? Iya itu kan. Itu baru loh, warnanya hijau. Warnanya pink loh, itu jangan. Kita harus luruskan. Kalau anak ini tidak paham ternyata bahwa anak usia remaja ya harusnya polos aja, penting pintar. Next, nomor 3, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, berarti apa itu? Kebutuhan apa? Iya, anak butuh bebas. Anak butuh bahwa kita diberi pelajaran yang luas gitu ya. Terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, tapi malah bu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kebetulan apa itu? Iya, penguasaan, betul ya. Jadi Bapak Ibu guru semakin paham kebutuhan anak-anak seperti apa, kita menyikapinya bagaimana. Waduh, ini kok kasusnya macam banget ini. Intinya aja ya, Pak Zulfikar itu kan kepala sekolah yang baru Pak. Di sini Pak Ibnu ya. Nah terus ada di sekolah itu mencoba untuk menyesuaikan diri nih. Nah ini kasus yang nyata di mana-mana, di sekolah manapun ada. Terus sebagian besar guru itu menerima kehadiran Pak Zulfikar yang baru ini. Tapi ada beberapa guru yang bereaksi negatif. Wah, kebijakan-kebijakannya dengan frontal dikemukakan di rapat mingguan. Kemudian ada teman nih, salah satunya namanya Pak Malik nih di kasusnya Pak Zulfikar. Dalam rapat guru itu Pak Malik itu sering mempertanyakan kebijakan yang diambil Pak Zulfikar tanpa argumennya tuh tidak jelas. Maksudnya dia tuh frontal protes tapi tidak jelas, gak ada argumennya itu tidak masuk akal. Mereka dia hanya like dislike. Nah terus rekan-rekannya sesama guru itu heran, Pak Malik ini sebelumnya itu guru yang mengikuti kebijakan kepala sekolah kok. Selama ini cenderung diam di rapat. Nah, Pak Malik ini punya sahabat namanya Pak Hanafi, iya betul. Mencoba mendekatinya, menanyakan, apa sih sebabnya kok Pak Malik kok kayak gitu banget sih? Nah, terus kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik, nah nih, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik seperti di kolom yang tadi yang kita bahas ya. Bila Anda berada di posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan itu, yang Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhan Pak Zulfikar itu terpenuhi apa? Gimana? Komunikasi betul, apalagi? Perhatian, kasih sayang, iya. Ya, jadi kita bisa menempatkan diri kita untuk bisa maklum kepada kebutuhan dasar manusia. Semuanya juga seperti itu, bahwa kita butuh untuk diperhatikan, kita butuh untuk disayangi, kita butuh untuk bertahan diri, ya kan? Nah itu, jadi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Hanafi sebagai sahabatnya Pak Malik itu bisa merespon positif gak? Hasilnya positif gak? Kira-kira ke Pak Malik positif ya, karena Pak Hanafi suka memberikan penguatan positif, menetralkan, jadi jangan seperti ini dong gitu. Jadi sehingga di dalam lingkungan
belajar di lingkungan sekolah itu bisa terjadi komunikasi yang baik. Nah, ada lagi nih jawaban Pak Malik. Ternyata dia itu iseng aja sih aku kan senang Pak lihat Pak Kapsek baru itu kebingungan. Jahat banget ya Pak Bu, ya Allah. Tindakan yang kita lakukan apa? Dia kan butuh senang nih, cuma ganggu. Kan senang kalau orang lain itu bingung. Berarti kan jahat, ya kan? Tindakan kita apa nih? Sebaiknya ya menasehati, terus iya biarkan saja lah, dia kan hanya iseng ya kan? Jadi gitu, jadi jangan dipandang ketika seseorang itu melakukan sebuah perilaku negatif itu dampaknya mengancam banget. Ternyata tidak, dia hanya iseng. Terus ya biar dikenal sama aku, kan aku ingin nantinya deket sama bareng dia, kan dia kayaknya orangnya baik loh ya. Nah berarti kan dia butuh untuk disayangi gitu, cari perhatian, betul. Terus jawaban Pak Malik ada lagi nih, saya itu sebenarnya nggak paham beliau itu bicara apa tau Pak Zulfikar itu, yang kepala sekolah baru itu bicara apa tau tadi. Terus makanya saya tanya aja, daripada saya kelihatan nggak paham. Masa aku yang muda senior di sini kok nggak paham-paham, malu dong. Gitu. Iya jangan dong. Ya berarti Pak Malik itu butuh apa? Iya penguasaan. Dia itu merasa berkuasa bahwa dia itu adalah guru senior. Tindakan kita bagaimana? Betul, kita kasih pemahaman, kita beri sedikit-sedikit pencerahan. Kita kan orang yang baik. Iya, makanan rohani. Serahkan pada ibu dan bapak guru agama ini. Nah, terakhir nih, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu kan monoton, bosan kok ya saya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai. Ngomongnya kok gitu-gitu aja. Gak ada cara lain apa untuk menyampaikan materi. Nah ini belajar untuk menemukan kasus-kasus yang terjadi di instansi itu pasti ada, tapi nggak dikeluarkan. Nah ini berusaha saya rangkum. Jadi dari semua materi ini dirangkum, ternyata saya ambil bagian-bagian. Ini penjelasan teori di modul itu banyak banget, tapi saya rangkum biar mudah dipahami itu dipilih yang mana ya kayak gitu. Nah tindakan kita ya kita berlaku netral aja lah, jangan ikut-ikut. Tetapi tetap pada prinsip kita sebagai orang baik ya harus saling mengingatkan. Next. Nah kita tiba saatnya di 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada apa saja? Yang pertama adalah hukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman baik. 4. Pemantau. Dan kelima adalah iya, ternyata posisi kontrol sebagai seorang guru ada 5. Apakah kita sebagai penghukum? Wah, nanti guru killer itu ya. Ya, kadang-kadang. Jangan dilakukan. Oke, wah ini ya nulisnya lumayan juga sih. 5 posisi kontrol. Nah, guru berbuat, guru berkata, hasilnya kayak apa, terus muridnya, terus dampak pada murid apa. Nah, baik Bapak Ibu guru semuanya, kita mengidentifikasi bahwa identitas itu gagal, kontrolnya dari luar, itu kalau kita menjadi seorang penghukum. Nanti anak-anak itu lepas dari kontrol kita, kalau kita hanya menghukum tok isinya. Terus apa yang ini? Membuat orang merasa bersalah tok isinya di kelas. Kamu itu loh. Jangan nanti muridnya kabur Bu, Pak. Ya kabur tapi nanti balik lagi. Nah murid sini kan luar biasa seperti itu. Nah terus ini yang tengah Bu, Pak. Identitas berhasil atau sukses itu kalau kita menjadi teman dan iya netral. Ya kita SMA udah bukan ngajar anak SD lagi yang harus digeret-geret gitu kan. Cuma dikasih tahu, insya Allah didoakan. Yang pertama itu didoakan dulu. Jadi kan sentuh dari hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Gitu. Jadi, oh iya. Duh, gimana Bu?
semuanya netral. Terus kita juga akan berhasil sukses kalau kita menghargai diri sendiri menjadi seorang manajer. Begitu, nggih? Oke. Nah, pernyataan nih, tugas nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu masuk ke mana? Iya, membuat orang merasa bersalah. Kayak didramatisir gitu. Jadi kan anaknya takut nanti yang ngomong, apalagi Bu Fatimah. Ya. Terus kamu tidak pernah benar, kamu tuh salah terus. Kok salah sih? Berarti kita menjadi seorang penghukum. Jangan sampai itu terjadi. Terus ada lagi, ayolah lakukan demi bapak sama ibu guru lah, lakukan tolong. Berarti apa itu? Iya, itu contoh ya, santai gitu, tetapi tetap menggunakan bahasa yang sesuai dengan guru dan murid. Walaupun itu kita akrab seperti itu. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, kita manage anak itu bisa berpikir langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merevisi kesalahannya itu tidak diulang lagi, maksudnya seperti itu. Terus kamu itu selalu jadi yang terakhir, teman-temannya itu udah pada pulang. Itu masalah. Iya, penghukumnya, aduh aku kok terakhir terus ya, nanti jadi depresi, Anda tidak mau sekolah. Kita revisi deh, Bu Eka. Ya, terus ini. Next. Oh, pemantau. Oh iya, terima kasih. Yang mana nih yang pemantau berarti, Bu? Nah, apa? Ya, kalau apakah kamu dapat bintang 3? Itu paut banget. Pusing. Nah, berarti itu pemantau. Kalau konteksnya di SMA gimana berarti, Bu, Pak? Ya pantau aja, dia ada perubahan. Kayak kita membuat ini loh, apa namanya itu, CKS itu kan controlling. Oh, anak sudah melakukan pengurangan poin. Nah itu berarti kita sudah melakukan peran kita sebagai pemantau. Betul sekali. Iya, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Yang pertama, ada yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Nomor 2 adalah validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Artinya apa sih Bapak Ibu? Nah, nanti kita pahami bersama bahwa ketika kita menemukan anak didik yang dia itu bersalah ya, kita harus stabilkan duduk identitasnya dengan cara setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Kan kita juga nggak munafik, dulu pernah SMA loh. Nah dulu saya juga pernah kayak gitu, tapi nggak banget. Jangan. Oh gitu, oh iya. Berarti ada manfaatnya ya Bu ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Nanti Bapak Ibu kalau menghadapi anak-anak yang bermasalah, lakukan segitiga restitusi, jadilah teman, jangan penghukum kalau bisa seperti itu. Terus kedua, tindakan yang salah validasi. Kamu tentu punya alasan, kita tanya, karena anak SMA ya bernalar kritis. Kamu punya alasan mengapa kok melakukan itu, kenapa mencontek? Dia pasti akan bicara face to face. Jangan sekali-sekali menanyakan 3 hal ini di mana? Di depan siswa lain atau di forum, di kelas. Tapi kita ketemu langsung dengan anak, diskusi. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita tanya mereka seperti itu. Terus menanyakan keyakinan. Ini langkah ketiga ya. Nilai apa yang kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kan kita belajar memahami keinginan tadi sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Tadi anak juga pengen diperhatikan kok, anak juga ternyata di rumah tidak di dalam keluarga yang utuh. Ternyata guru itu pengen dia menjadi orang tuanya, jadi dia itu nakal seperti itu. Sehingga kita harus paham, oh anak ini ternyata butuh
kita disayangi, butuh kita untuk merasa dia itu punya kebiasaan, ya kita kasih wadah seperti itu. Iya, nah ini ada lagi nih, banyak banget ini. Berikan mana aja Bu. Nah, next, apa yang kita simpulkan dari percakapan tadi? Nah ini nomor 2. Saya bisa memberikan dia bonus nilai, tetapi dia tidak mau bonus nilai. Bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Beri hukuman Bu. Muridnya seperti itu. Murid 6, kirim aja Bu ke kepala sekolah Bu. Murid 7, skors aja Bu. Murid 8, panggil orang tuanya. Nah, guru gimana? Pertanyaan saya tetap sama, jika melawan itu semua dia tetap tidak mau menyerap informasi, bisakah saya membuat dia mempelajarinya? Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Jadi di luar sana banyak anak-anak yang juga memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif tentang temannya sendiri, gitu toh. Kita tugasnya sebagai seorang guru ya menyadarkan mereka, teman-teman muridnya itu kan banyak, ini contohnya cuma 8 aja sama temannya aja tega banget. Nah, apakah kita juga menghakimi murid yang pertama tadi juga sama dengan murid yang 8 ini? Tentu tidak, tentu jangan kita lakukan begitu. Bisakah membuat murid kita belajar? Tentu insya Allah kita sangat bisa. Nah, next, sesuatu dalam hidup itu pilihan. Siapa yang memilih ya diri kita sendiri. You can only control yourself, you can control others. Betul. Jadi kita bisa mengontrol diri saya, tapi untuk mengontrol orang lain itu susah ya. Banyak next. Nah ini, Bapak Ibu menuntut murid untuk memiliki motivasi perilaku yang memenuhi dirinya sendiri itu ada 2 motif intrinsik dan ekstrinsik, betul. Jadi untuk menghindari rasa sakit, untuk mengharapkan penghargaan, dan unsur intrinsiknya itu pemenuhan diri pribadi. Jadi kita menuntut murid itu memiliki motivasi perilaku yang baik, karena untuk memenuhi kebutuhan pada diri anak didik kita. Kemudian ini ada 5 tadi nih Bu, ya Pak. Ini 5 apa namanya tadi? Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, cinta kasih diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini jangan kita lupakan ketika kita menghadapi anak-anak yang sangat heterogen di SMA. Banyak latar belakang mereka berbeda-beda. Kita sebagai orang yang dianggap orang tuanya bisa menjadi orang yang bijaksana seperti itu. Next, wah ini banyak banget kebutuhan dasar. Saya ingin disukai. Kalau 2, saya ingin memegang kendali. Tulis 1 terus untuk pertanyaan yang sesuai diri Anda. Kalau 1 dulu, apakah saya ingin disukai? Tenang. Ya berarti tidak bisa nulis terus ya. Saya sangat dekat dengan teman dan keluarga saya. Ya. Saya bersedia bekerja untuk orang lain. Yes. Bagi saya teman itu sangat penting. Iya dong, of course. Saya menyukai kegiatan yang bersifat kerjasama. Iya. Terus kalau 2, saya ingin memegang kendali. Saya mengamati sebelum mencoba hal baru. Iya betul. Saya merasa stres dengan kesalahan saya. Iya, betul. Berarti jangan ya. Saya sangat teratur dan sistematik. Kalau gunanya ini sangat sistematis dan teratur, diberikan sama saya. Saya suka menjadi yang terbaik. Kita bareng-bareng karena kolaborasi tadi ya. Jadi timnya baik ya, semuanya baik. Kalau 3, saya ingin memiliki pilihan. Ya, saya butuh untuk bergerak. Tentu ya bergerak. Saya suka mencoba. Iya, saya tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Ya, saya mencoba kegiatan yang baru. Saya terlibat di dalamnya. Hah? Masa? Baru dong, kan senangkan
dan suka permainan? Saya suka melucu. Saya menyenangkan walau sedang berperilaku menyebalkan. Iya. Nah, kita perlu menuntut murid juga ketika kita dikasih pertanyaan itu, murid juga sama mengalami hal itu. Jadi kita menuntut murid belajar memenuhi kebutuhan dasarnya. Juga memenuhi kebutuhan dasar ketika mereka menemui orang lain yang sama-sama memiliki kebutuhan dasar seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Iya betul, do it by yourself, ngeri. Nah, usaha kita mengontrol murid itu ada 5 posisi kontrol yang tadi. Ini guru bahasa Inggris. Apa ini? Panis. Punisher, builder, body, monitor, manager. Tepuk tangan buat saya. Artinya apa, Bu Fat? Artinya apa? Ini panisan. Pintar deh. Just. Iya, Bu bahasa Inggris. Ampun. Panisan, penghubung, filter, apa tadi? Pembuat merasa. Iya. 3 apa 3? Apa itu? Teman. Monitor. Memantau. Kontrol ya. Terakhir manajer. Iya, mengatur, memantau, memanage dengan baik manajemen. Nih, nggak tahu ada jawabannya ternyata tak buat sih soalnya. Posisi kontrol yang dikatakan guru, peraturannya apa sih? Apa yang kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Apa akibatnya ke kamu sekarang? Nah, terus anak-anak gimana? Apakah mereka akan patuh pada peraturan? Ada yang iya, ada yang tidak kalau seperti itu kan. Tapi kita posisinya sebagai seorang yang memonitor, pemantau. Nah, kita juga seorang manajer yang harus mendisiplinkan diri kita. Terus kita harus paham, kamu yakin tentang tanggung jawab nggak? Yakin Bu. Terus nilai kebaikan kelas kamu apa? Nah, kita harus saling bergotong royong, toleransi dan lain-lain seperti dengan karakter dan profil belajar Pancasila. Terus kamu bisa melakukan kok dengan baik dan seterusnya. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan kebutuhan dasar murid di video. Yang saya Susata Putri, guru seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niansari Susata Putri, guru seni budaya di SMA Negeri 1, Karangkobar Kabupaten Banjarnegara. Saya adalah calon guru pemuda angkatan 5. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 yaitu pemecahan kasus permasalahan melalui segitiga restitusi. Baik, kali ini saya akan mencoba memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran melalui 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah tentang menanyakan keyakinan setelah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian. Baik, hari ini kita akan belajar tentang seni sesuai dengan kalian. Sudah siap apa belum? Yang bergabung dengan kelompok yang
Yang kedua, terserah tidak, saya juga pernah mengalami seperti kalian. Sampai saja ikuti pelajaran itu menyenangkan. Jadi ketika kalian merasa tidak nyaman, kalian merasa itu kurang dari presentasi kemampuan kalian, merasa insecure, bisa komunikasikan dengan teman-teman saya dulu itu. Jadi semua orang itu pernah merasakan seperti itu dengan kalian, tapi juga dulu pernah. Ya, jadi saya mencoba untuk memahami anak-anak, menstabilkan identitas tadi. Yang pertama, kemudian anak bisa menyadari kesalahannya. Next, mereka mengutarakan ketidakpahamannya terhadap materi. Kita mendengarkan dan akhirnya dia sadar, terus dia bergabung untuk kelompok 1 sudah bisa bergabung lagi dan kelompok 2 juga setelah menyadari kesalahannya, dia intinya bisa menyemangati dirinya lagi untuk belajar bersama, kolaborasi. Jadi siap untuk penilaian ya. Siap. Semoga dapat A semua ya. Amin. Ayo kita penilaian. Siap ya. Masalahnya supaya terima kasih Bu Nia karena sudah menjadi teman, motivator, dan manajer. Terima kasih. Kepada Budia, selain menjadi guru, dia juga dapat menjadi teman dan mengerti semua kesempatan semua, sehingga saya sadar dengan kesalahan diri saya dan saya menjadi termotivasi dan semangat lagi untuk terus belajar lebih banyak. Sekali lagi terima kasih kepada Budia. Demikian pemecahan masalah. Nah, demikian pemecahan masalah yang sudah kami lakukan perlahan, tetapi insya Allah bisa merubah perspektif anak-anak ini yang melakukan sebuah kesalahan. Tidak mendapatkan betul dan yang baik. Lalu semua orang juga yang kita sudah mengatur. Nah, jadi Bapak Ibu, kemarin saya menemukan kasus anak ini ketahuan mencontek itu. Jadi kalau di guru lain diberi hukuman, HP-nya disita, terus dia diberikan sanksi ketika PTS-nya itu nilainya jadi jelek, tetapi di situ saya berperan kontrol yang lain sebagai teman. Saya tanya ke dia, kebetulan kemarin sore ini, karena kejadiannya kemarin, jadi sorenya kan latihan. Terus saya tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya, karena saya memang latihan Bu sampai malam. Iya benar, dia latihan sama saya sampai malam, terus dia belum belajar karena ada event lomba, karena dia mau ikut lomba. Terus ya nggak apa-apa, akhirnya dia sadar, dia menyadari kesalahannya dan dia berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua untuk mendidik dengan benar.
menyadarkan dia kalau ternyata sikap-sikap yang sudah baik ketika satu saja melakukan kesalahan, dia akan terimage bahwa dia itu buruk, padahal sebenarnya jangan seperti itu. Jadi 1000 kebaikan jangan ditutup oleh satu kesalahan. Ya, kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Betul sekali sudah dirasakan oleh peserta didik kita. Terus yang bisa kita pelajari bersama, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang punya pengalaman tentang melaksanakan restitusi penguatan kepada peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya hubungan dengan mapel saya saja ya Mbak, mapel bahasa Indonesia, di mana anak-anak itu sering sekali menyampaikan dengan bahasa yang masih tercampur dengan bahasa gaul mereka. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut banyak tidak dalam 1-2 anak saja dalam 1 kelas, tapi hampir semua mengalami hal yang seperti itu. Nah, saya tidak menghukum mereka, tapi membiasakan mereka untuk mengucapkan dengan benar. Misalnya, contohnya itu ada kata, Ibu, saya mau ngumpulin tugas. Nah, itu sering kali anak-anak menyampaikan hal tersebut. Sementara kita harus bisa membedakan bahwa di sekolah dengan di rumah atau dengan teman itu harus dibedakan, antara guru dengan murid juga harus dibedakan. Jadi membiasakan mereka untuk mengucapkan dengan benar. Jadi bukan mengumpulin, tapi mengumpulkan. Atau mungkin dengan kata misalnya dan sebagainya itu saya biasakan semacam itu. Walaupun kadang masih ada beberapa anak yang lidahnya kalau saya katakan itu mereka keriting, jadi susah sekali direbonding. Gitu. Jadi membiasakan hal semacam itu dengan tidak memberikan ikut atau hukuman, tapi membiasakan mereka mengucapkan dengan benar. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya bandingkan dengan pelajaran saya seperti itu, bukan hukuman tapi pembiasaan. Oh iya. Ada lagi Bu? Cukup? Ya. Baik, terima kasih Bu Anita sudah melakukan solusi ya, memberikan solusi ke anak-anak. Mereka itu banyak sekali yang fatal dalam mengucapkan, melafalkan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah ya, bahasa yang benar. Jadi Bu Anita sudah betul melalui pendekatan, kemudian anak semakin paham dan dia semakin kesini semakin mengerti bahwa apa yang dilakukan itu salah. Iya, apa yang dilakukan salah. Dia perbaiki. Saat ketemu saya tuh selalu lupa ya Bu, maaf. Oh iya. Kebiasaan juga untuk mengucapkan kata maaf dan sebagainya. Iya. Terima kasih Bu Anita sudah mendidik dengan baik. Semoga apa yang sudah dikuatkan oleh Bu Anita bisa berlanjut dan anak-anak menjadi anak yang cerdas. Amin. Amin. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta diseminasi yang saya hormati, saya sedikit mengungkapkan apa yang terjadi di siswa kita, yaitu tentang pengumpulan tugas yang sering kadang-kadang terlambat. Jadi tugas dalam 1 semester atau tugas ulangan harian atau ulangan harian atau tugas yang lain dalam perbabnya itu selalu ada tugas. Namun ada beberapa siswa yang sampai 1 semester itu belum mengumpulkan karena dengan alasan-alasan tertentu, dan anak tersebut juga sering tidak masuk sekolah. Nah, untuk itu saya tagih tugas tersebut karena nanti kalau tidak dikumpulkan akan mengganggu nilai rapot. Nah, untuk itu sudah berkali-kali kami ingatkan di kelas pada saat masuk, tapi sudah suruh mengumpul pada pertemuan besoknya ternyata tidak mengumpulkan lagi, katanya lupa atau ada kegiatan yang lain. Nah, ini akhirnya menjelang
kenaikan kelas itu atau perapotan karena sudah numpuk-numpuk sekian banyak tugas, ada 3 atau 4 tugas ke anak tersebut, akhirnya saya panggil ke ruang guru untuk, ini mungkin bukan hukuman ya, menasehati. Di sini ya Pak ya, dipanggil. Iya, dipanggil, suruh ke ruang guru menemui guru mapelnya. Kebetulan mapel itu adalah mapel pelajaran ekonomi, guru saya sendiri. Oh, gurunya Begitu. Bapak Mukhlis sendiri, teman-teman. Iya. Iya, Jadi, sungguh bijaksana. saya panggil untuk diberi nasihat lah, Sehat ya. nasihat agar secepatnya mengumpulkan dari sekian tugas itu harus jangan sampai terlambat dalam waktu 1 minggu. Itu pun juga masih terlambat lagi. Hanya 1 minggu, paling hanya beberapa tugas yang dikumpul. Mungkin itu juga karena sering tidak masuk, jadi anak itu tidak hanya 1 pelajaran saja, sampai beberapa mata pelajaran yang belum mengumpulkan tugas, jadinya tugasnya menumpuk. Nah, gitu. Nah, akhirnya anak itu maksudnya saya beri penguatan bila mana kalau kamu sampai tutup input nilai kok tidak sampai mengumpulkan, bisa juga kamu tidak naik kelas gitu. Penguatan namanya itu. Nah, itu namanya sanksi apa, hukuman apa, itu peringatan, konsekuensi. Ini karena kan namanya tugas kan tanggung jawab daripada siswa gitu. Karena tugas itu juga ada penilaiannya gitu. Jadi ya karena tidak mengumpulkan tugas, ya saya karena itu harus mengumpulkan tugas gitu. Dan maksudnya ada tambahan sedikit untuk menulis perjanjian lah, tidak mengulangi lagi bila mana di semester berikutnya. Hanya itu dengan minta tanda tangan dari orang tua, wali kelas, dan bahkan siswa. Apakah anak itu terus bisa lebih baik lagi, artinya dia sadar? Biar akhirnya setelah dia naik, ya sekarang mungkin dia sudah mengikuti tugas-tugas, sudah tertib lagi karena sudah berjanji saya akan mengikuti aturan sekolah, aturan guru, dan tugas akan saya kerjakan dengan waktu. Dan saya setiap kelas sekarang awal masuk sudah semua siswa sudah menandatangani kontrak belajar. Iya, kesepakatan bersama dari siswa. Kalau memang tidak sepakat ya tidak tanda tangan, tidak masalah. Tapi kalau sudah setuju, tidak merasa berat, itu tanda tangan. Kalau misalkan ada tugas kok belum mengumpulkan, berarti anak itu berarti sudah melanggar aturan. Alhamdulillah sampai sekarang tugas semuanya sudah 100% terkumpulkan. Alhamdulillah. Iya. Dengan adanya kontra belajar. Iya. Sudah, terima kasih. Begitu. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Mukhlis. Ya, luar biasa. Bapak sudah melakukan posisi kontrol sebagai seorang teman. Betul. Jadi anak merasa tidak dihakimi di kelas, Bapak memanggil ke ruang guru, face to face, dibicarakan baik-baik, kemudian diberikan motivasi-motivasi, kemudian anak sadar sendiri deh Pak. Nah, itu berarti kekuatan kita sebagai seorang pendidik itu memang berpengaruh kepada psikologi anak. Jadi Bapak sudah memahami kondisi kebutuhan anak, dia butuh untuk diperhatikan ternyata sama Bapak. Nah, Bapak sudah bisa melakukan dengan baik, sudah menjadi controlling juga, pemantau, dan sekarang anaknya terbukti di kelas 11 sudah berhasil memperbaiki diri, begitu ya? Nah, oke, berarti diharapkan apa yang dilakukan Bapak bisa menjadi inspirasi bagi saya dan teman-teman yang lain. Sudah sangat baik sekali melakukan restitusi, tidak sebagai seorang penghukum, tapi sebagai seorang yang memiliki solusi atas permasalahan. Baik, terima kasih Pak Mukhlis sekali lagi.
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar,
mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Terima kasih. Hari ini pemaparan materi tentang 5 kebutuhan dasar, kemudian tentang apa lagi tadi? 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan juga teori-teori dalam Gleiser tadi deh. Ada apa aja tadi Bu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan program-program yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon maaf banget saya matur gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasi yang diberikan oleh Nur Melisa sama Bu Nian. Semuanya insya Allah hebat-hebat dan Bapak Ibu guru sudah bisa melaksanakan sama mempelajari dengan baik apa itu tadi 5 posisi kontrol, apa itu 5 dasar kehidupan kebutuhan manusia, apa itu segitiga restitusi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk bisa melaksanakan budaya positif di sekolah di SMA Karangkobar dengan baik. Mudah-mudahan sukses semuanya, maju bersama, hebat semua. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Yuk kita salam bahagia dulu ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Karangkobar